Kalau kita lihat memang penggaliannya belum semuanya, ada sebagian yang masih berupa tanah dan kotak galian. Sementara sisi yang lain ada sebagian yang sudah digali. Ini adalah sisi atapnya, gunanya untuk memang melindungi dari berbagai kerusakan. Namun ada juga atapnya yang mengalami kerusakan, terutama di kotak yang nomor 2. Di sana memang kerusakannya cukup parah sehingga curah hujan yang cukup tinggi bisa langsung masuk ke dalam kotak struktur peninggalan Majapahit. Ini adalah contohnya. Sebelah utara tadi itu adalah kotak yang nomor pertama, sedangkan di sini ini adalah kotak yang nomor 2, di mana memang atapnya sudah rusak semuanya, sehingga curah hujan memang bisa langsung masuk ke dalamnya. Halo sobat, pagi menjelang siang ini kita berada di Museum Majapahit Trowulan atau Pusat Informasi Majapahit. Kita berada di sisi selatan, yakni ada beberapa situs atau struktur, di mana di sini ada struktur bata merah, diduga dahulu merupakan situs pemukiman masyarakat Majapahit. Jadi kalau teman-teman datang ke Pusat Informasi Majapahit atau Museum Majapahit Trowulan, ini terletak di sisi selatan, lebih tepatnya sisi selatan dari koleksi arca maupun prasasti yang ada di Museum Trowulan. Untuk struktur pemukiman kuno Majapahit di sini dibagi beberapa kotak, yang masing-masing kotak diberi atap untuk melindungi situs dari kerusakan, baik oleh derasnya air hujan maupun terik mentari. Untuk yang kita lihat ini adalah kotak yang paling utara. Di depan ini ada beberapa struktur bata kuno. Tampak lantainya menggunakan batu koral, terus dilapisi dengan adanya bata merah. Ini biasanya terletak di halaman rumah untuk mencegah becek ketika musim hujan tiba. Ini adalah kotak yang nomor 3. Untuk atapnya memang relatif lebih bagus daripada yang kotak nomor 2 tadi, dan juga struktur kunonya lebih bagus untuk yang di sini. Kalau untuk atapnya yang rusak seperti ini, memang strukturnya kita lihat rawan kerusakan. Banyak sekali strukturnya yang ditumbuhi lumut karena memang curah hujan yang cukup tinggi. Ini memang kalau dibiarkan terus-menerus akan mengikis struktur bata yang memang sudah berusia ratusan tahun. Di ujung sana ada bata merah kuno, ada garis lingkaran khas Majapahit.
atapnya sudah hilang semuanya. Tampak di tengahnya itu struktur yang sudah banyak sekali kerusakan. Untuk di depan sana ada kolam segaran, mungkin berjarak sekitar 150 meter dari tempat ini. Sedangkan berjarak sekitar 500 meter ke arah selatan ada Pendopo Agung dan juga ada pemukiman elit lainnya di wilayah Majapahit ini. Untuk struktur bata merahnya kita lihat perkataannya menggunakan tanah liat. Ketebalannya sekitar setengah senti sampai 1 cm. Jadi tidak semua perkataan bata merah menggunakan sistem gosok atau sistem kosot. Namun sebagian kita lihat ada yang menggunakan tanah liat sebagai perekatnya. Untuk ketebalannya mungkin sekitar 1 meteran lebih. Namun yang berada di kotak 3 ini memang kondisinya lebih bagus daripada di kotak yang lainnya. Untuk ketinggian strukturnya rata-rata di sini 1 meter. Ada juga kita lihat batu umpak di sebelah sana. Terbuat dari batu andesit, ukurannya memang sedang, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Batu umpak biasanya digunakan sebagai penyangga tiang yang terbuat dari kayu, mirip yang ada di Pendopo Agung Majapahit Trowulan. Tampak di depan kita ini ada struktur yang membujur dari selatan ke arah utara. Ketebalannya sekitar 1 meteran, mirip pagar atau tembok. Sebagian tanahnya memang kelihatan agak basah karena memang curah hujan. Padahal ini sudah masuk awal musim kemarau. Tapi memang untuk bulan-bulan ini diprediksi di daerah Nusantara terjadi kemarau basah. Sehingga kita lihat beberapa bulan ini masih turun hujan yang lumayan signifikan.
Karena curah hujan yang bisa masuk ke dalamnya, maka kita lihat beberapa struktur bata merah ditumbuhi oleh rerumputan seperti ini. Sebagian juga atapnya ada yang bocor tampak di depan ini. Ini adalah tetesan bekas air hujan di atas sampai ke sisi bawah. Ini kita lihat juga bekas-bekas pecahan sumur cobong. Diameternya memang tidak terlalu luas, sekitar setengah meteran. Ini juga ada struktur mirip lantai dahulunya. Pada sisi ini kita lihat ada sumur yang terbuat dari susunan bata merah kuno. Ini menunjukkan bahwasannya memang daerah ini sebagai tempat yang pernah didiami oleh masyarakat Majapahit. Karena kan memang elemen air adalah elemen penting bagi kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat zaman dahulu maupun zaman sekarang. Untuk modelan sumurnya bagi masyarakat Majapahit juga ada beberapa. Ada yang menggunakan struktur bata merah seperti ini, dibentuk melingkar. Ini kelihatannya diameternya sekitar setengah meter. Ada juga yang di depan sana itu adalah sumur dalam bentuk sumur cobong. Namun kita lihat kondisinya sudah banyak yang rusak. Sumur cobong adalah sumur yang terbuat dari terakota, juga banyak tersebar di wilayah Majapahit. Untuk jaraknya dengan sumur yang terbuat dari bata merah di depan ini ada sekitar 5 meter. Ini strukturnya lumayan bagus. Ada tatanan bata merah, kemudian di tengah ada tatanan batu kerikil atau koral. Ada juga beberapa umpak batu andesit berukuran kecil. Ini tatanannya cukup rapi, menandakan bahwasanya peradaban zaman Majapahit dulu lumayan maju. Majapahit merupakan kerajaan yang cukup besar di Nusantara, didirikan oleh Dyah Wijaya, mencapai puncak kejayaannya pada zaman Hayam Buruk, yakni ketika patih yang berkuasa atau dipercaya sebagai tangan kanan dari raja adalah Patih Gajah Mada, di mana Patih Gajah Mada ini terkenal dengan sumpah Amukti Palapanya, yakni sumpah untuk bisa menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah panji-panji Majapahit. Ini juga struktur bata merahnya lumayan bagus. Ada beberapa lapis bata merah di sini. Untuk ukurannya memang sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter ruangannya. Ini yang masih menjadi misteri. Ruangan apakah ini dahulunya? Struktur-struktur bata dan batu juga banyak bertebaran di sini, menandakan memang di sini dahulunya memang merupakan pemukiman yang padat penduduk. Ini berada di kotak yang keempat. Strukturnya juga lumayan banyak di sini, tapi di sini didominasi struktur dengan bata merah dan juga batu koral. Sejauh ini untuk kondisi struktur yang masih lumayan bagus,
terdapat di kotak yang nomor 3 dan kotak yang nomor 4 ini. Ini kotak yang nomor 5, tidak terlalu banyak struktur yang ada di sini, hanya pecahan-pecahan bata merah seperti ini. Nampaknya kerusakan di titik ini memang cukup besar, sehingga strukturnya memang tidak terlalu tampak di sini. Di sana itu ada sedikit struktur bata merah. Di depannya juga ada sedikit, tidak terlalu banyak. Demikianlah teman-teman, jalan-jalan kita di Pusat Informasi Majapahit, di mana di sini ditemukan ada struktur pemukiman Majapahit tempo dulu. Semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua.